Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang jalur masuk Islam ke Indonesia. Jadi Indonesia ini memang unik ya teman-teman, karena Indonesia ini bukan negara Arab, tidak pernah didatangi oleh pasukan Arab dari Timur Tengah ya untuk menyebarkan Islam. Tidak pernah didatangi ekspedisi militer kerajaan-kerajaan Islam, tetapi Indonesia saat ini merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia secara statistik. Ini tentu saja cukup unik karena Islam menyebar di Indonesia dengan cara damai ya, tanpa perang fisik yang keras ya yang terjadi antara mungkin orang muslim dengan penduduk lokal. Nah, bagaimana ceritanya Indonesia yang tadinya bukan negara muslim, cukup jauh secara geografis dari Timur Tengah, dari pusat penyebaran Islam di Mekah, tetapi bisa menjadi negara mayoritas muslim dan bahkan menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar bukan hanya di Asia tapi di dunia. Ada beberapa teori. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu bagi yang belum. Oke, ini adalah sebuah slide yang dipersiapkan oleh murid saya, namanya Amira Zahrani, kelas 11 IPS 4 di Manfaat Jakarta. Oke, jadi penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam, kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, kemudian melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Ya, dua-duanya ini cukup banyak ya kita temui di Indonesia. Nah, ada 4 teori yang digunakan ya untuk menjelaskan bagaimana sih masyarakat di Indonesia bisa menjadi mayoritas Islam. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang terakhir yang keempat teori Cina. Oke, seperti apakah teori-teori ini? Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, teori Gujarat. Ini dikemukakan oleh Pichneppel ya, Moquet, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snork Hargronch. Ya, saya nggak tahu juga pronunciation ya, pokoknya kurang lebih begitu ya, Snork Hargronch. Ia menyatakan bahwa agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-14, ke-13. Jan Pichneppel menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat perdagangan dari Gujarat. Sedangkan menurut Moquet, ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia, dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik As-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai di Aceh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu, batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat, India. Teori yang kedua, teori Arab, dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama pada abad ke-7. Teori ini didukung oleh Buya Hamka. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Azimardi Azra, guru besar UIN Jakarta, menambahkan bahwa Islam datang di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Kemudian baru dianut secara terbatas oleh para pedagang Arab yang berdagang di Indonesia, dan baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-12 yang disebarkan oleh para sufi pengembara yang berasal dari Arab. Alasan ini dikuatkan oleh corak Islam awal yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam bercorak sufistik, karena pada masa Al-Ghazali, dinasti Abbasiyah, muncul sufi-sufi pengembara yang bertujuan untuk menyebarkan Islam tanpa pamrih. Maka sufi-sufi inilah yang disinyalir datang dan menyebarkan Islam di Indonesia. Itu sebuah teori ya, cabang teori lain dari Pak Azra. Selanjutnya, teori Persia. Sejarawan Husein Jayaningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai.
Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala yang sangat dijunjung oleh kaum Muslim Syiah di Iran. Jadi ada persamaan ya, sama-sama memperingati tanggal 10 Muharram atas meninggalnya Sayyidina Husain. Kedua, adanya kesamaan konsep antara Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem pengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat, adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik As-Soleh 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Oke, kalau yang terakhir ini kayaknya kurang nyambung ya. Kita lanjut, teori Cina. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja-Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina, seperti Cek Kopo, Jinbun, Cek Bancun, Chunce, serta Cucu. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Daerah yang mula-mula menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat itu Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, cuman kalau secara logika letak geografisnya tidak sesuai ya, karena Cina ada di utara, tetapi kenapa dia berlabuhnya di pantai barat dari Sumatera? Oke. Itu saja teman-teman materi kita hari ini. Terima kasih Anda sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, subscribe bagi yang belum, dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.